Bab 915. 18 lapisan neraka. Dengan warisan King Sui, Wang Lin memahami bahwa di antara mantra Kaisar Langit Bai Fan, panggil angin, panggil hujan, dan persenjataan ajaib adalah yang terkuat. Bahkan King Sui sangat menyukai Magic Arsenal. Itu adalah salah satu mantra yang membuatnya terkenal di alam surgawi. Wang Lin juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap mantra ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah dengan jelas memahami warisan persenjataan sihir yang dia dapatkan dari King Sui, dia tiba-tiba membuka matanya dan inti energi asal celestial di tubuhnya mulai berputar. Saat berputar, sejumlah besar energi asal celestial beredar di seluruh tubuhnya. Energi asalnya mulai perlahan-lahan menyembunyikan dirinya hingga hanya energi asal surgawi yang padat itu yang bergerak ke seluruh tubuhnya. Wang Lin saat ini mengeluarkan sejumlah besar energi asal celestial. Dia memiliki aura surgawi, dan seolah-olah dia adalah seorang surgawi yang sebenarnya. Anak laki-laki berkepala besar itu dengan hati-hati mengamati ini dan menghela nafas. Dia selalu bertanya-tanya mengapa sumu ini memiliki energi asal celestial ketika dia ingat dengan jelas bahwa sumu tidak pernah pergi ke kolam celestial. Namun, dia tidak berani menanyakan keraguan tersebut. Melihat Wang Lin yang dipenuhi energi asal celestial, dia tersenyum pahit. Dia harus menyerahkan domainnya untuk asal-usul celestial ini, tetapi sumu memiliki domain dan energi asal celestial. Saat energi asal celestial Wang Lin berputar, dia mulai membentuk segel tangan yang dia peroleh dari warisan King Sui yang unik untuk Magic Arsenal. Magic Arsenal mengharuskan Anda untuk membuka siklus reinkarnasi dan mengekstraksi fragmen jiwa dari orang yang Anda bunuh. Maka Anda harus membentuk ruang misterius Anda sendiri untuk menggabungkan fragmen jiwa ini. Hanya dengan begitu Magic Arsenal dapat terbentuk. Kekuatan mantra ini berbeda-beda pada setiap orang. Misalnya, ketika Bai Fan menggunakan Magic Arsenal, itu akan menutupi langit, dan sangat sedikit orang yang bisa memblokirnya. Lalu ada King Sui, yang senjata ajaibnya dipenuhi dengan pembantaian yang akan membuat orang menyerah sebelum bertarung. Saat tangannya membentuk segel, energi asal surgawi di tubuhnya tiba-tiba mengalir ke segel melalui lengannya. Itu terjadi ketika dunia berubah warna sementara untaian energi asal surgawi berpotongan di hadapannya dan mulai berputar perlahan. Pada awalnya, rotasinya tidak cepat, tetapi ketika inti asal celestial di dalam Wang Lin berputar lebih cepat, pusaran tersebut akhirnya tampak seperti tornado. Saat pusaran itu menderu, pusaran itu mulai meluas. Dalam sekejap mata, pusaran setinggi puluhan kaki muncul di hadapan Wang Lin. Itu berputar sangat cepat sehingga tampak seperti tidak berputar sama sekali. Namun kenyataannya, perputaran pusaran tersebut telah mencapai puncaknya. Jika sebelum Wang Lin memperoleh energi asal celestial dari lapisan ke-17 makam abadi, inti celestialnya akan habis dan runtuh sebelum pusaran itu bahkan bisa terbentuk. Bahkan setelah menyerap semua energi asal celestial dan inti celestialnya telah menjadi seukuran bayi pertama, Wang Lin dapat merasakan energi asal celestialnya dengan cepat menipis. Dia tahu dia tidak bisa mempertahankan pusaran itu selama lebih dari 3 hari. Wang Lin tahu bahwa pusaran ini adalah siklus reinkarnasi yang diciptakan sendiri yang dibentuk oleh energi asal celestial. Kenyataannya, itu adalah mantra yang berfokus pada ingatanmu. Untuk tenggelam dalam ingatanmu sendiri dan mengeluarkan pecahan jiwa dari semua orang yang kamu bunuh.
Meskipun itu hanya kenangan, itu sangat nyata saat mantra ini digunakan. Fragmen jiwa yang diekstraksi bahkan mempertahankan sebagian dari budidayanya. Hasilnya, mereka bisa digunakan di Magic Arsenal. Semakin lama dia mengeluarkannya, semakin banyak energi asal celestial yang akan hilang. Jika dia tidak berhasil setelah 3 hari, maka energi asal celestial ini akan habis dan pusarannya akan runtuh. Begitu pusaran terbuka, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin terbang keluar dari antara alisnya dan masuk ke pusaran. Pusaran itu terus menyusut hingga tercetak di antara alis Wang Lin. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin bergerak melalui terowongan waktu. Dia berangsur-angsur berubah hingga dia menjadi manusia. Dalam sekejap, terowongan itu berakhir, dan ketika dia keluar, matahari membutakan matanya. Wang Lin melihat ke bawah dan melihat sekte Heng Yue di planet Suzaku. Dia melihat 2 pemuda, salah satunya berlumuran keringat, menggunakan mantra atraksi. Di sampingnya, orang yang dikendalikan oleh mantra atraksi adalah seorang pria muda yang memegang belati. Belati itu diarahkan ke pemuda lain. Pemuda itu mengangkat kapaknya dan tanpa ampun menebas kepala pemuda itu. Jeritan menyedihkan bergema. Wang Lin dengan jelas melihat pecahan jiwa terbang keluar dan memasuki jiwa asal Wang Lin. Orang ini tidak dibunuh oleh saya. Kenapa? Saat Wang Lin merenung, dia merasakan kekuatan yang kuat menarik jiwa asalnya. Dalam sekejap mata, pandangannya kabur dan dia sekarang berada di jalan raya. Di hadapannya ada seorang remaja berjubah hitam yang bertarung melawan seorang pria parubaya. Tak lama kemudian, pria parubaya itu meninggal. Di samping pria parubaya itu ada seorang pemuda muram yang berkata, dia adalah murid lelaki tua Jimo. Kita harus segera pergi. Fragmen jiwa pria parubaya yang meninggal terbang keluar dan memasuki jiwa asal Wang Lin. Pemandangannya berubah sekali lagi. Kali ini adalah sebuah gua di hutan. Dia melahap fondasi Tengli, lalu pecahan jiwa Tengli terbang keluar dan memasuki Wang Lin. Adegan demi adegan berlalu dari negara Zhao ke sekte mayat. Kemudian ke lembah Jueming, medan perang asing, Ho Fen, dan kemudian lautan setan dengan urat naga dan perintah pembunuhan 10.000 setan selama 100 hari. Kemudian dia kembali ke Zhao, di mana dia membantai keluarga Teng. Pertempuran dengan Sui Yue, alam surgawi hujan, dan diikuti oleh dia membunuh leluhur negara Sui Yue dan leluhur klan iblis raksasa. Setelah itu adalah pertempuran antara klan abadi yang tertinggal dan negara Suzaki dan apa yang terjadi di makam Suzaku. Semuanya diputar ulang seolah-olah Wang Lin sedang menghidupkan kembali hidupnya. Sekte Tianyun, negeri roh iblis, seni pembantaian surgawi, sistem bintang seluruh langit, leluhur keluarga Huan, alam surgawi guntur, membunuh leluhur darah, bagian dalam binatang neter, membunuh makhluk surgawi, membantai anggota keluarga Yao di domain barat, dan segalanya hingga kompetisi gelar surgawi di mana ia memperoleh peringkat 1 dalam 1 baris menuju surga. Pada akhirnya, ingatannya berhenti. Wang Lin kaget. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang kuat menangkapnya dan terus menyeretnya ke atas. Lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Dia basah kuyup oleh keringat dan gunung masih ada di hadapannya. Saat dia terbangun, pusaran di antara alisnya berhenti berputar dan berubah kembali menjadi untaian energi asal surgawi yang kembali ke tubuhnya. Asal-usul surgawi seukuran bayi pertama telah menyusut hampir 60%.
Kehidupan pembantaiannya telah berlalu begitu saja. Ketika Wang Lin menjalani hidupnya lagi, dia merasa menyesal. Bahkan sekarang, dia tidak yakin apakah dia telah terbangun dari mimpinya. Mantra surgawi yang sangat kuat. Wang Lin menghela napas panjang. Mantra surgawi Kaisar Langit Bai Fan terbentuk dari perpaduan banyak mantra. Inti dari mantra-mantra ini diekstraksi untuk membentuk mantra surgawi baru. Namun, untuk mempelajari mantranya, Wang Lin harus mengalami prosesnya. Wang Lin merenung sejenak. Dia sudah membuat keputusan untuk bagian kedua dari Magic Arsenal. Setelah mengingatnya untuk memastikan tidak ada masalah, sungai dunia bawah muncul di atas Wang Lin. Sungai dunia bawah menyebar dan aura kebencian memenuhi dunia. Namun, di bawah kendali Wang Lin, kedua ujungnya terhubung membentuk lingkaran. Saat itu, aura yang melonjak ke langit muncul. Wang Lin memandangi sungai bawah tanah dan meludahkan sebuah benda. Itu adalah stempel penyegel surgawi. Saat muncul, ia melayang ke udara. Itu menyatu dengan sungai dunia bawah. Ratusan ribu tanda emas muncul dan menyatu dengan sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah mulai bergejolak seolah mendidih, dan perubahan mengejutkan terjadi saat tanda emas menyatu dengannya. Seluruh sungai dunia bawah menyapu seluruh dunia sambil membawa ratusan ribu anjing laut dan akhirnya menyatu dengan stempel penyegel surgawi sepenuhnya. Tekanan kuat tiba-tiba mengelilingi planet terbengkalai tempat Wang Lin berada. Tekanan ini datang dari Celestial Sealing Stem. Penampilan Celestial Sealing Stem telah berubah. Warnanya bukan lagi emas tapi hitam pekat. Namun, aura yang sangat kuat menyebar dari kegelapan ini. Seolah-olah ada banyak roh kebencian yang mengaum dan berjuang di dalam untuk melarikan diri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah beberapa cincin muncul di stempel penyegel surgawi dan memisahkannya menjadi 18 lapisan. Setiap lapisan mengeluarkan aura kebencian yang pekat dan kilatan cahaya penyegel yang suram. Semakin dalam lapisannya, semakin kuat aura kebenciannya. Ini adalah wilayah pribadinya yang dia ciptakan untuk Magic Arsenal. Bai Han memiliki alam misterius dan King Sui memiliki alam pembantaiannya. Wang Lin memiliki alam reinkarnasi neraka 18 lapisan. Dengan stempel penyegel surgawi sebagai bumi, dengan segel emas sebagai segel, dengan sungai dunia bawah sebagai siklus reinkarnasi, dan mengisinya dengan aura kebencian untuk melengkapi 18 lapisan neraka. Semakin dalam 18 lapisan, semakin kuat jiwa di dalamnya. Tidak ada fragmen jiwa dari lapisan 15 hingga 18, tapi ada satu di lapisan 14. Fragmen jiwa ini ditutupi kabut darah dan kebencian yang mengerikan. Dia adalah leluhur darah, yang dibunuh oleh Wang Lin. Lebih dari 100 fragmen jiwa surgawi yang dibunuh oleh Wang Lin di makam abadi disegel di lapisan ke-13. Mereka mengeluarkan raungan yang menjengkelkan, ingin melarikan diri, tapi mereka tersegel sepenuhnya. Ada juga fragmen jiwa dari pembudidaya keluarga Yao yang telah dibunuh Wang Lin, bersama dengan fragmen jiwa dari semua kultivator yang dan di atasnya yang dibunuh oleh Wang Lin. Magic Arsenal adalah mantra yang sangat kejam. Itu mengekstraksi fragmen jiwa dari semua yang Anda bunuh dari siklus reinkarnasi dan menggunakannya. Wang Lin berdiri dan menatap 18 lapisan neraka di langit. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan kemudian jiwa asalnya keluar dan meludahkan energi asal esensi. Gas hitam tak berujung keluar dari energi asal esensi. Gas hitam ini adalah semua orang yang dibunuh oleh Wang Lin.
Saat mereka menyentuh 18 lapisan neraka, semuanya tersegel di dalamnya. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa berkibar. Dia mengguncang benderanya, menyebabkannya terbuka, dan pecahan jiwa keluar dengan gila-gilaan. Bab 916. Gaya aliansi. Ada banyak pecahan jiwa di dalam bendera 1 miliar jiwa-jiwa, dan semuanya bergegas ke 18 lapisan neraka. Kebencian di 18 lapisan neraka terus meningkat saat pecahan jiwa menyerbu masuk. Jeritan mereka yang menjengkelkan akan menyebabkan manusia manapun yang mendengarnya pingsan. Bahkan pikiran seorang kultivator pun akan terguncang sebelum teriakan ini. Itu adalah akibat dari keluhan jiwa banyak orang yang telah dibunuh Wang Lin. Di dalamnya terdapat leluhur darah, para dewa, anggota keluarga Yao, dan banyak kultivator kuat lainnya. Karena mereka hanyalah pecahan jiwa, mereka tidak sekuat sebelumnya, tetapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para pembudidaya biasa. Ada juga pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Bersama mereka, 18 lapisan neraka sekarang layak menyandang gelar mereka. Di dalam bendera 1 miliar jiwa-jiwa, hanya jiwa utama yang tersisa, dan Wang Lin menyimpannya. Jika bukan karena bendera ini adalah hadiah dari Dutian, dia akan memasukkan bendera itu sendiri ke dalam stempel penyegel surgawi. Saat Wang Lin berdiri di sana, jejak rasa dingin melintas di matanya dan dia berteriak, "Ini adalah 18 lapisan siklus reinkarnasi neraka saya." Saat suaranya keluar, tangisan dari 18 lapisan neraka menjadi semakin kuat. Jeritan itu dengan cepat menyelimuti seluruh planet. Yang pertama tidak mampu menahannya adalah binatang buas, dan mereka dengan cepat berpencar. Jika bukan karena Wang Lin yang mengendalikan jeritannya, semua binatang buas ini akan segera roboh. Beberapa pembudidaya yang ditempatkan di sini menjadi pucat dan pikiran mereka terguncang, sehingga mereka segera terbang keluar dari kamar mereka. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Bocah berkepala besar itu tersentak ketika dia menatap dengan heran ke-18 Hell Celestial Sealing Stem. Karena tingkat kultivasinya, dia dapat segera melihat bahwa harta karun ini tidak biasa. Murid Lei Ji menyusut. Menghadapi 18 lapisan neraka, dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan 2 bola cahaya muncul di tangannya. Ini adalah 2 jiwa asal. Salah satunya adalah jiwa asal dari wakil ketua Balai Kebencian Sekte Mayat, dan yang lainnya adalah apa yang wakil ketua Balai berikan kepada Wang Lin untuk diperdagangkan demi hidupnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak memasukkannya ke dalam 18 lapisan neraka dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. 2 jiwa asal Nirvana Skrier tahap awal ini sangat penting untuk memulihkan budidaya. Dia menyimpannya jika dia perlu menggunakannya di masa depan. Pada saat ini, dia berdiri, menatap ke langit, membentuk segel dengan tangannya, dan menunjuk pada stempel penyegel surgawi. Itu menyusut dan ditelan oleh Wang Lin. "Ayo pergi." Wang Lin tenang saat dia mengambil langkah dan meninggalkan planet ini. Lei Ji dan teman-temannya segera mengikutinya. Pada saat ini, seluruh wilayah barat diambil alih oleh para pembudidaya Alhaven. Ketika sejumlah besar penggarap Alhaven melewati terowongan antara 2 sistem, mereka mengambil alih planet satu persatu. Jelas sekali bahwa mereka sudah menganggap tempat ini sebagai bagian dari Alhaven. Saat seluruh wilayah barat diambil alih,
bayangan yang membayangi semua penggarap Alhaven yang kuat menjadi semakin kuat. Tidak ada satupun planet budidaya peringkat 7 di wilayah barat, hanya planet budidaya peringkat 6. Semua ini sangatlah aneh. Namun, tidak ada perubahan untuk sementara waktu, dan meskipun masih ada keraguan di hati mereka, mereka memulai serangan putaran kedua di bawah perintah kuil surgawi Guntur. Target mereka kali ini adalah wilayah utara. Sekelompok pembudidaya Alhaven dengan cepat terbang menuju wilayah utara dengan sinar energi pedang. Ketika mereka lewat, mereka menciptakan suara seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh. Energi pedang yang dipancarkan oleh puluhan ribu kultivator membuat dunia berubah warna. Pedang terbang menampakkan ketinggian surga dan hampir membuat dunia runtuh. Tanpa disadari, mereka mengeluarkan perasaan mampu membalikkan waktu dan membelah langit. Para kultivator Alhaven dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka meninggalkan planet budidaya dan terus bergerak maju. Master Flamespark mempunyai bola api di bawah kakinya dan sekelompok kultivator di sekelilingnya. Ekspresinya suram. Selama periode waktu ini mereka telah dibantai ke dalam sistem bintang aliansi. Dia merasakan krisis. Ketika mereka mencoba memprediksi apa yang akan terjadi, dia hanya bisa melihat cahaya darah pekat yang menghalanginya untuk melihat apapun dengan jelas. Mereka terpaksa melanjutkan penyerangan ke wilayah utara karena terlalu lama berada di wilayah barat. Mereka tidak bisa mundur begitu saja tanpa bertempur, jadi meskipun dia tahu aliansi mempunyai semacam skema, dia terpaksa terus maju. Kalaupun ada skema, orang tua ini tidak takut. Terlebih lagi, aliansi bukan satu-satunya yang memiliki tangan tersembunyi. Saya juga telah dengan hati-hati merencanakan tindakan balasan terhadap banyak kemungkinan skema yang bisa dilakukan oleh aliansi. Ada kilatan rasa dingin di mata Master Flamespark, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sejumlah besar pembudidaya Alhaven mengendarai sinar energi pedang saat mereka terbang melalui wilayah barat dan tiba di wilayah utara. Saat sejumlah besar penggarap Alhaven menyerbu ke wilayah utara, aura kuno muncul dari salah satu planet di wilayah barat yang diambil alih oleh para penggarap Alhaven. Aura ini meledak dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap, dampak destruktif datang dari planet budidaya ini. Ada ratusan petani yang tinggal di planet ini, dan mereka semua panik untuk melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, apa yang mereka lihat menjadi hal terakhir yang mereka lihat. Seluruh planet budidaya bergetar sangat hebat. Seolah-olah planet ini telah menyelesaikan siklus hidupnya dalam sekejap dan dipenuhi aura kematian. Yang lebih luar biasa lagi adalah planet budidaya ini menyusut. Planet ini menyusut dengan gila-gilaan seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang menekannya. Kompresi gila-gilaan membuat planet ini hanya berukuran 10% dari ukuran aslinya. Saat ini, aura destruktif keluar dengan gila-gilaan dan planet ini tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini menciptakan gelombang dahsyat dan destruktif yang menyebar dengan gila-gilaan. Ratusan kultivator itu tidak sempat menghindar karena tubuh mereka langsung hancur oleh gelombang destruktif ini. Bahkan jiwa asal mereka dihancurkan oleh kekuatan destruktif ini. Gemuruh yang diakibatkannya menghancurkan bumi, runtuhnya planet ini dipenuhi dengan aroma darah, dan semua kehidupan di dalamnya telah punah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Hanya penggarap paling kejam dan tidak manusiawi yang akan menghancurkan planet seperti ini. Ledakan keras bergema. Saat gelombang destruktif menyebar,
sejumlah besar celah spasial muncul di ruang yang mereka lewati. Ada begitu banyak retakan sehingga hanya butuh beberapa saat bagi semuanya untuk terhubung. Semua penggarap Alhaven dalam jarak puluhan ribu kilometer yang terkena dampak gelombang kejut ini segera menghancurkan tubuh dan jiwa asal mereka. Saat ini bukanlah satu-satunya planet yang meledak. Hal ini terjadi pada mereka semua. Semua planet budidaya di wilayah barat runtuh seperti orang gila dan membentuk gelombang kejut gila yang memenuhi wilayah barat. Pergerakan besar semacam ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh aliansi budidaya. Karena kalian semua kultivator Alhaven datang, maka aku akan membiarkan kalian semua mati di wilayah barat. Mengabaikan kehidupan semua makhluk hidup di wilayah barat, mereka memulai rencana mengejutkan untuk membantai para penggarap Alhaven. Keruntuhan yang gila-gilaan menjadi lebih hebat lagi di wilayah barat. Saat planet-planet runtuh, badai yang terbentuk akibat keruntuhan tersebut menyapu seluruh wilayah. Retakan spasial dalam jumlah besar muncul akibat badai ini, dan pada akhirnya, semuanya saling terkait. Gemuruh menggelegar bergema dan seluruh wilayah barat seperti akhir dunia. Keruntuhan skala besar menyebabkan banyak retakan spasial. Batuan dalam jumlah besar yang mengandung kekuatan penghancur ditembakkan secara acak. Itu adalah pembantaian. Sebagian besar kultivator Alhaven bahkan tidak mampu membalas dan terbunuh oleh badainya. Ketika retakan spasial bertambah besar, semakin banyak angin dingin yang keluar dan menyatu dengan badai membentuk pusaran raksasa. Pusaran ini begitu besar hingga menutupi sebagian besar wilayah barat. Ini memotong para penggarap Alhaven yang telah masuk ke wilayah utara dari terowongan kembali ke sistem bintang Alhaven. Ketika badai akan mereda, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dan susunan transfer muncul satu persatu. Penggarap dari aliansi budidaya keluar dari barisan. Membunuh. Raungan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh bintang. Mata Tuan Flamespark memerah. Dia telah memikirkan segalanya, tapi dia tidak berpikir aliansi akan menghancurkan wilayah barat dan menciptakan dampak seperti ini. Pada saat yang sama, sinar energi pedang terbang melalui wilayah utara ketika para penggarap aliansi tiba. Mereka menyerang para penggarap Alhaven yang panik dan mencoba melarikan diri. Di wilayah utara, riak muncul di pasukan aliansi. Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar dan tawanya bergema di seluruh dunia saat dia melangkah keluar. Tuan Flamespark, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu masih ingat orang tua penguasa iblis-iblis hitam? Mata Master Flamespark menjadi merah padam dan ekspresinya tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap perubahan tersebut. Dia dengan tenang berkata, "Jadi ini rencanamu. Sangat bagus. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda mantra para penggarap Alhaven saya." Master Flamespark mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas. Retakan besar diam-diam terbuka. Retakan ini sangat besar dan seperti sungai yang menutupi langit. Di saat yang sama, tekanan kuat keluar darinya dan 18 bola darah selebar lebih dari 100 kaki turun. Sistem bintang aliansi Anda berani menghancurkan wilayah barat. Jadi bagaimana sistem bintang seluruh langit saya tidak bereaksi? Karena kamu membunuh beberapa orang di pihakku, aku akan membunuh beberapa orang di pihakmu. Suara Master Flamespark dipenuhi dengan keyakinan. Bab 917, Serangan Balik Seluruh Langit. 18 bola darah itu turun dan aura menindas menutupi area tersebut.
Penindasan ini tidak berpengaruh pada para penggarap Alhaven, dan mereka semua bersinar merah sebagai tanggapannya. Namun, bagi para penggarap aliansi yang telah menyerang, pikiran mereka gemetar. Pada saat ini, semua penggarap aliansi merasakan tekanan yang tak terbayangkan, seolah-olah seluruh dunia menghancurkan mereka dari semua sisi. Darah mereka mengalir deras ke seluruh tubuh mereka. Seolah-olah semua suara selain detak jantung mereka yang berdebar kencang telah terputus. Bahkan pandangan mereka kabur. 18 bola darah tersebut terbuat dari darah yang dikumpulkan oleh dua keluarga dari zaman kuno selama puluhan ribu tahun. Darahnya perlahan dimurnikan setelah banyak pengorbanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah salah satu dari dua harta perlindungan keluarga yang mereka miliki. Benda ini sangat terkenal di dunia budidaya kuno. Itu diberi nama 18 Luofu. Luofu adalah gunung budidaya di zaman kuno. Namun, suatu malam, gunung itu runtuh secara misterius dan semua petani di gunung itu meninggal karena darah mereka terkuras habis. Darah mereka berkumpul di gunung Luofu dan membentuk bola darah selebar 100 kaki. Inilah asal mula Luofu. Setelah itu, banyak pembudidaya kuno datang untuk mempelajarinya. Meskipun mereka tidak dapat memahami penyebabnya, mereka memperoleh pemahaman tentang bola darah. Demikianlah mantra bola darah Luofu muncul. Namun, bola darah ini terlalu ganas dan kecepatan pembentukannya tidak tinggi. Meskipun memiliki kekuatan misterius, ia tidak dapat disempurnakan secara massal. Kekuatan 18 Luofu adalah tekanan mereka. Satu Luofu akan memberikan satu lapisan tekanan, jadi 18 Luofu akan menciptakan tingkat tekanan yang tak terbayangkan. Selain itu, jika seorang kultivator menggabungkan sebagian darahnya ke dalam 18 Luofu, bukan saja mereka tidak akan tertekan, tingkat kultivasi mereka juga akan meningkat dalam waktu singkat. Ekspresi Blackfin Devil Saint muram dan dia hendak menyerang untuk menghancurkan 18 Luofu. Namun, pada saat ini, Dewa Darah muncul dari kehampaan dan memblokir Blackfin Devil Saint sambil tertawa. Wajah Master Flamespark tanpa ekspresi saat dia menunjuk ke belakang. Poin ini seakan mampu menembus kehampaan. Ia merobek celah spasial yang menutupi wilayah barat dan memasuki terowongan yang menghubungkan ke sistem bintang Alhaven. Di sistem bintang seluruh langit, ada puluhan ribu kultivator yang budidayanya diaktifkan. Ada satu benda di antara mereka. Benda ini adalah sepotong kayu. Namun, potongan kayu ini memiliki panjang 100.000 kaki dan lebar 10.000 kaki. Kayu penusuk surga. Ini ditemukan oleh kuil surgawi Guntur 30.000 tahun yang lalu. Rumor mengatakan bahwa itu adalah pohon surgawi yang mendukung alam surgawi kuno. Hanya alam surgawi Guntur yang mampu menjaga alamnya tetap utuh. 3 alam lainnya kehilangan miliknya selama runtuhnya alam surgawi. Gelombang energi spiritual surgawi yang kuat muncul. Setelah kuil surgawi Guntur menemukannya, mereka menyembunyikannya. Sekarang ini dianggap sebagai metode serangan yang ampuh terhadap aliansi. Puluhan ribu petani yang mengelilingi sepotong kayu raksasa ini berteriak serempak. Puluhan ribu petani ini tanpa ampun mendorong potongan kayu raksasa ini ke depan. Bahkan ada monster tua, seperti nenek moyang keluarga Siang dan pria paruh baya dari keluarga Gongsun, di belakang. Dengan bantuan mereka, potongan kayu raksasa ini bergerak menuju terowongan di depan dengan suara gemuruh yang menggelegar.
Sepotong kayu raksasa ini memiliki kekuatan untuk menembus apapun yang perlahan bertambah kecepatannya. Ia berakselerasi hingga membentuk badai saat melewati terowongan dan muncul di wilayah barat sistem bintang aliansi. Saking cepatnya hingga suara siulan yang ditimbulkannya bisa mengguncang pikiran seseorang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Penghalang yang diciptakan oleh keretakan spasial tidak dapat menahan kekuatan dampak ini sama sekali. Saat suara gemuruh yang tak berujung bergema, sejumlah besar riak menyebar ke segala arah. Di tengah riak, potongan kayu raksasa menerobos dan dengan paksa membuka sebuah lorong. Sejumlah besar pembudidaya Alhaven mengikuti di sekitar dan di belakang potongan kayu raksasa itu, menyerbu ke dalam aliansi yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi para penggarap aliansi yang datang melalui susunan transfer sangat berubah. Mereka ingin menghindar, namun karena hantaman dari potongan kayu raksasa tersebut, mereka tidak dapat mengelak sama sekali. Meski jaraknya sangat jauh, mereka tersedot oleh badai dahsyat yang terbentuk dari potongan kayu raksasa tersebut. Ada beberapa penggarap yang terkena langsung oleh potongan kayu tersebut. Tubuh dan jiwa asal mereka hancur, meninggalkan kabut darah. Namun, dibandingkan dengan ukuran kayunya, darah ini tidak berarti apa-apa. 18 Lou-Fu adalah harta karun besar pertama yang telah disiapkan oleh para penggarap Alhaven, dan potongan kayu raksasa ini adalah yang kedua, namun ini masih belum berakhir. Sepotong kayu raksasa membuka jalan melalui penghalang yang dibentuk oleh retakan spasial. Riak menyebar melintasi penghalang dan suara gemuruh yang mengguncang seluruh wilayah barat datang dari terowongan ke Alhaven Star System. Raungan ini merobek wilayah barat dan mengguncang para penggarap aliansi dengan keras. Beberapa di antaranya bahkan mengeluarkan darah dari lubangnya akibat getaran tersebut. Rasa kekerasan yang ekstrim datang dari terowongan tersebut. Sebuah planet budidaya raksasa muncul di terowongan antara kedua sistem. Dikelilingi oleh gas putih dan sangat aneh. Saat keluar, kabut di sekitar planet dengan cepat menghilang hingga semuanya menghilang, lalu muncul retakan di tengah-tengah planet. Planet ini terbuka dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya terentang. Ini adalah ular Moongazer. Mata ular Moongazer memerah dan dipenuhi amarah yang tak ada habisnya, cukup untuk membuatnya menjadi gila. Tentakelnya melambai gila-gilaan saat ia menyerang. Mengaum, mulut ular Moongazer terbuka, dan bersamaan dengan aumannya, hantaman kuat keluar. Raungan ini berubah menjadi badai dan melesat ke depan. Dalam sekejap, retakan spasial itu terdorong kembali seperti potongan kertas robek. Namun, saat suara gemuruh mendekati potongan kayu raksasa itu, penghalang cahaya kuning muncul. Itu seperti cangkang telur yang memungkinkan suara gemuruh melewatinya tanpa perlawanan apapun. Raungan kemarahan ular Moongazer begitu kuat hingga menyebabkan ruang angkasa runtuh. Ruang di depan potongan kayu raksasa itu berputar dan seorang lelaki tua berjubah putih terpaksa keluar dalam keadaan yang agak menyedihkan. Wajahnya sangat suram dan tatapannya seolah menembus ruang. Ketika dia melihat ular Moongazer raksasa keluar dari terowongan, dia mundur tanpa ragu-ragu, tetapi pada saat itu, potongan kayu raksasa itu tiba. Orang tua itu adalah salah satu dari 4 orang suci asal Dao Surgawi. Dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dan mundur lebih cepat. Namun, saat dia mulai mundur,
leluhur keluarga Xiang dan pria parubaya keluarga Gongsun menyerbu keluar dari potongan kayu raksasa menuju pria tua berjubah putih. Rekan kultivator aliansi, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Nenek moyang keluarga Xiang tertawa sambil melambaikan lengan bajunya. Angin merah dengan cepat muncul dan mengelilingi sekitar 5.000 kilometer. Pertempuran besar ini dimulai di wilayah barat dan utara dan menyebar dengan cepat. Pertempurannya sengit, dan berbagai harta magis melintas di medan perang. Riak mantra menyebar dan mempengaruhi banyak area. Selama pembantaian besar-besaran ini, jika ada kultivator aliansi atau seluruh langit yang ceroboh, mereka akan langsung mati. Ular Moongaser yang marah tampaknya mampu membedakan antara para penggarap aliansi dan seluruh langit. Ini jarang mempengaruhi para penggarap Alhaven tetapi sering membantai para penggarap aliansi. Karena hal ini, para penggarap aliansi berada dalam posisi yang dirugikan. Saat ini, Wang Lin berada di wilayah barat. Tubuh Lei Ji, yang jauh lebih kecil, hanya setinggi 30 kaki, sedang membuka jalan. Anak laki-laki berkepala besar ada di belakangnya. Adapun Tasan, dia masih memiliki ekspresi dingin saat mengamati sekelilingnya. Tatapan Wang Lin tenang. Sepanjang jalan, dia telah bertemu dengan beberapa penggarap aliansi. Setiap kali mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka berubah karena tingkat budidaya kelompok Wang Lin. Mereka berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Namun, ada beberapa orang yang menganggap mereka cukup kuat atau menganggap mereka memiliki cukup banyak orang. Mereka menyerang kelompok Wang Lin setelah ragu-ragu. Namun semuanya langsung dibunuh oleh Wang Lin tanpa terkecuali. Bau darah menutupi jalan mereka melewati wilayah barat. Semakin jauh dia pergi, semakin banyak penggarap aliansi yang dia temui, tetapi tidak banyak yang mau melawannya. Tubuh Wang Lin tidak mengeluarkan niat membunuh apapun. Namun, apakah itu Lei Ji, anak laki-laki berkepala besar, atau Tasan, ketiganya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menyerang ke depan seperti pedang tajam yang memimpin. Saat mereka berjalan, Wang Lin memperhatikan sekeliling mereka. Lingkungan sekitar yang familiar telah runtuh dan retakan spasial akan lewat. Semua ini menunjukkan bahwa wilayah barat kini benar-benar sepi. Namun, retakan sebelum Wang Lin dipindahkan ke samping oleh suatu kekuatan misterius. Jika monster tua di langkah kedua yang berada pada tahap pembersih nirwana melihat ini, mereka akan terkejut. Ini adalah tanda mulainya kontrol hukum. Meskipun para penggarap nirvana Skrier memahami hukum, memahami dan mengendalikan adalah hal yang sangat berbeda. Mengontrol hukum adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penggarap pembersih nirwana. Wang Lin belum mencapai tahap pembersih nirwana, namun dengan bantuan manik penentang surga, dia memiliki sepotong aura yang mirip dengan seorang kultivator pembersih nirwana, meskipun aura ini sangat samar. Tepat pada saat ini, seorang wanita cantik mengenakan pakaian ungu sedang melarikan diri di antara bintang-bintang dengan senyuman pahit. Cahaya pedangnya redup, seolah dia bisa jatuh kapan saja. Di belakangnya ada sekelompok penggarap aliansi. Di antara mereka ada seorang pria parubaya dengan cibiran di wajahnya yang dengan cepat mengejarnya. Itu dia, dengan akal ilahi Wang Lin, dia bisa segera melihat wanita itu di kejauhan. Bab 918 Zhou Tian, 1. Si Zifeng menggigit bibir bawahnya. Awalnya, dia datang ke Alliance Star System bersama keluarganya. Namun,
Dia terkena dampak keruntuhan besar tadi dan terlempar jauh. Ini adalah bagaimana dia dipisahkan dari keluarganya. Setelah dia akhirnya menstabilkan dirinya, apa yang dia lihat adalah pembantaian yang mengerikan. Kecantikan Xi Zifeng menarik perhatian para penggarap aliansi. Seseorang segera datang mengejarnya. Xi Zifeng sangat cemas saat dia melarikan diri dengan gigi terkatup. Namun karena benturan sebelumnya, dia terluka. Ditambah dengan pelariannya yang cepat, hal ini membuat lukanya semakin parah. Seorang pria parubaya mencibir ketika dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan jarum emas. Dia melemparkan jarum itu dan jarum itu terbang langsung menuju Xi Zifeng. Kultivator perempuan Alhaven ini akan menjadi tungku budidaya saya yang ke-19. Haha, aku belum pernah mencicipi wanita Alhaven sebelumnya. Sepertinya aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Pria parubaya itu tertawa dan pedang terbang di bawah kakinya bergerak lebih cepat. Melihat jarum emas hendak menembus punggungnya, Xi Zifeng segera berbalik dan membentuk segel. Ada kilatan cahaya perak yang berusaha menghentikan jarum emas itu. Namun, jarum emasnya terlalu kuat. Saat menyentuh cahaya perak, Xi Zifeng merasakan dampak yang kuat, lalu dia batuk darah dan didorong mundur. Wajahnya pucat tanpa bekas darah. Saat pria parubaya itu tertawa, dia segera mendekat. Namun, saat dia hendak meraih Xi Zifeng, sebuah suara yang sangat dingin bergema. Mundur. Ini adalah dua kata yang sangat sederhana, tetapi di telinga pria parubaya itu, seolah-olah puluhan ribu sambaran petir meledak sekaligus dan bergemuruh di benaknya. Tingkat budidaya pria parubaya tidak tinggi, lebih tinggi dari Xi Zifeng, tetapi tidak banyak. Pada saat ini, ketika tubuh pria parubaya itu bergetar, dia hanya merasakan dengungan di telinganya, dan seolah-olah dia terisolasi dari dunia. Yang bisa dia dengar hanyalah detak jantungnya yang semakin cepat. Suara yang masuk ke telinganya seperti pedang tajam yang menembus tubuhnya, dan seolah-olah mengandung kekuatan penghancur. Itu membuatnya pucat dan dia langsung batuk darah. Dia tanpa sadar mundur. Pada saat ini, gelombang dahsyat muncul di hati pria parubaya itu dan ketakutan yang tak ada habisnya segera menenggelamkannya. Dia jelas merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Seolah-olah sebuah kemauan telah memasuki tubuhnya melalui telinganya dan tanpa ampun mengendalikan tubuhnya untuk mundur. Seolah-olah dia harus menuruti kemauan itu, dan dia tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun, atau dia akan mati tanpa kuburan. Ini adalah pertama kalinya pria parubaya merasakan hal ini. Karena ketakutan, dia tidak peduli dengan hal lain. Meskipun dia mundur dengan cepat, dia tidak berani melawan sama sekali. Surat wasiat itu sepertinya telah mengubah hukum di dunia, yang menyebabkan pria parubaya itu mengeluarkan lebih banyak darah. Dia bukan satu-satunya, para penggarap di sekitarnya yang mengejar Xi Zifeng bahkan lebih buruk daripada pria parubaya itu. Kehendak yang sama memaksa mereka untuk terus mundur. Sepertinya badai raksasa telah terbentuk sebelum Xi Zifeng dan menghempaskan mereka semua kembali. Saat mereka mundur, suara letupan terdengar saat para penggarap yang tubuhnya tidak dapat menahan kemauan mati dan tubuh mereka roboh. Darah dalam jumlah besar muncul, tetapi jumlahnya sangat kecil di antara bintang-bintang. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan hancur bersama tubuh mereka. Jiwa mereka tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi dan dipaksa keluar dari kehampaan.
Mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam yang terbang ke tubuh Wang Lin dan disegel di dalam 18 lapisan neraka. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga Si Zifeng terkejut sesaat sebelum. Pandangannya benar-benar terpikat oleh sosok yang berjalan diam ke arahnya. Wang Lin dengan tenang melihat beberapa pembudidaya yang mundur dengan cepat. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan mengandung petunjuk tentang hukum yang baru saja dia peroleh pencerahannya. Ada juga kata-kata yang menjadi hukum yang diubah menjadi kekuatan kemauan. Mata pria parubaya itu menunjukkan ekspresi kaget dan kaget. Seolah-olah ada suara tangisan di kepalanya yang membuatnya yakin bahwa ini adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di seluruh langit. Namun, dia tidak dapat mengeluarkan suara dengan mulutnya, karena tubuhnya roboh saat terus-menerus mundur. Tingkat kultivator ini benar-benar tidak berarti di hadapan Wang Lin. Sama seperti di negeri roh iblis, ketika iblis tersebar bisa membuat tubuh Wang Lin ambruk dengan mendengus dingin. Wang Lin saat ini telah mencapai level iblis tersebar sejak saat itu. Jiwa asal pria parubaya itu terbang keluar dan dengan cepat menghilang. Saat ia akan mati, suara feminin terdengar dari kehampaan. Kamu memang layak menjadi surgawi guntur seluruh langit, Sumu. Saat suara feminin ini muncul, seseorang datang dari bintang yang jauh. Orang ini tampak setengah baya dan memiliki wajah kuning tanah. Di belakangnya ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti jubah panjang yang tersebar di antara bintang-bintang. Orang yang berbicara adalah kultivator berjari 6. Suaranya memasuki kehampaan dan kemudian jiwa asal pria parubaya itu lolos dari keinginan Wang Lin. Jiwa asal segera berhenti menghilang dan dengan cepat melarikan diri. Lebih dari separuh jiwa asal telah menghilang, dan itu sangat lemah, itu bisa runtuh kapan saja. Jiwa asal pria parubaya itu dipenuhi rasa takut dan dia akan melarikan diri. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan santai melambaikan tangan kanannya. Embusan angin muncul di hadapannya dan segera berubah menjadi potongan surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi satu. Ia mengejar jiwa asal yang melarikan diri. Kultivator berjari 6 itu mengungkapkan senyuman aneh dan juga menunjuk dengan tangan kanannya. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jubah di belakangnya menyerang ke arah Heavenly Chop milik Wang Lin. Keduanya memulai pertarungan mantra dengan kehidupan jiwa asal ini sebagai tujuannya. Ketika potongan surgawi dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di sebelah jiwa asal, mereka menyebabkan ledakan yang mengguncang surga. Setelah Wang Lin memperoleh sedikit pencerahan dalam bidang hukum, kekuatan Heavenly Chop telah meningkat secara eksplosif. Bagaimanapun, Wang Lin hanya secara tidak sadar menggunakannya dan tidak memahami hukum, sehingga kekuatan sebenarnya dari Heavenly Chop tidak dapat ditampilkan. Namun, saat ini keadaannya sangat berbeda. The Heavenly Chop dapat memotong semua hukum. Saat ia keluar, semua bayangan yang bersentuhan dengannya segera runtuh dan menghilang. Hampir dalam sekejap mata, semua bayangan menghilang dan Heavenly Chop melesat langsung ke jiwa asal. Ekspresi kultivator berjari 6 berubah dan dia mendengus dingin sebelum melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan bayangan di belakangnya mengembun. Dalam sekejap, semuanya menyatu menjadi bola hitam kecil. Aura yang dapat mengguncang pikiran datang dari bola kecil dan menyelimuti area tersebut. Bola terbang dengan kecepatan tinggi dan menuju ke arah Heavenly Chop. Tampaknya ia mampu menembus kehampaan dan langsung mendekati Heavenly Chop. Kultivator berjari 6 itu tertawa dan dia melambaikan tangan kanannya.
Dampak yang kuat muncul di dekat jiwa asal. Jiwa asal segera tersapu kembali dan didorong jauh. Dalam sekejap mata, ia akan menghilang di antara bintang-bintang. Tidak ada yang bisa membunuh seseorang yang aku, hamba jiwa Zhou Tian, ingin selamatkan. Ekspresi Wang Lin netral dan dia bahkan tidak melihat ke arah Zhou Tian. Dia mengangkat kakinya dan mengambil satu langkah. Riak muncul di bau. Kakinya dan kemudian dia menghilang. Adegan ini mengejutkan Zhou Tian, tetapi kemudian pupil matanya langsung menyusut. Di kejauhan, jiwa asal tidak lagi bingung dan dipenuhi kegembiraan. Saat ia berlari di antara bintang-bintang, Wang Lin dengan tenang melangkah keluar dari udara tipis dan tangan kanannya mengepal. Dia melayangkan pukulan dan terdengar ledakan keras diikuti riak yang menyebar ke seluruh angkasa. Pecah. Saat Wang Lin berbicara, jiwa asal segera bergetar hebat. Jiwa asal tampaknya telah berubah menjadi manusia yang terbuat dari pasir, dan menghilang dalam badai dahsyat. Mata Zhou Tian bersinar saat dia menatap Wang Lin. Cahaya aneh di matanya menjadi lebih kuat. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Xi Zifeng, yang sedang memperhatikan semua ini. Beberapa bayangan terbang keluar dari belakang Zhou Tian dan berlari menuju Xi Zifeng. Kamu ingin menyelamatkan wanita ini, tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Saat suara feminin Zhou Tian bergema, bayangan menutupi Xi Zifeng. Wajah Xi Zifeng menjadi pucat dan dia segera mundur. Zhou Tian tersenyum saat dia mengamati ekspresi Wang Lin dengan cermat. Namun, dia tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan di wajah Wang Lin. Dari awal sampai akhir Wang Lin, setenang air saat dia menyaksikan tindakan Zhou Tian. Tidak ada perubahan apapun pada ekspresi Wang Lin saat dia dengan dingin menatap Zhou Tian dan mengambil langkah. Murid Zhou Tian menyusut dan dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Riak muncul di samping Xi Zifeng saat Wang Lin berjalan keluar dan melemparkan tinjunya. Beberapa bayangan itu segera runtuh. Aku tidak peduli jika kamu ingin membunuhnya, tapi jangan di depanku. Suara Wang Lin datar, dan ketika dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Zhou Tian dengan mata penuh niat membunuh. Zhou Tian mencibir dan tangannya membentuk segel dan menunjuk ke kekosongan. Bayangan dalam jumlah besar di belakangnya terkondensasi menjadi kapak hitam di hadapannya. Zhou Tian meraihnya dan melemparkannya tanpa ampun. 10.000 jiwa melahap. Saat Zhou Tian berteriak, kapak raksasa itu langsung menyerang Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar dan melayangkan pukulan. Terdengar suara gemuruh yang keras saat kapak besar itu segera runtuh dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan itu tersebar dan kemudian menyerang Wang Lin dari segala arah. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menunjuk. Guntur dikumpulkan dari kehampaan dalam jarak 5.000 km dan langsung berkumpul di sini. Lingkungan sekitar menjadi danau guntur. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.